Pemirsa, persaingan memperebutkan kursi Gubernur Jakarta agaknya bakal mengerucut pada sosok Ridwan Kamil dan Pramono Anung. Keduanya mewakili poros politik yang bertolak belakang. Pram hanya didukung oleh PDI Perjuangan, tapi sejauh ini tren elektabilitasnya naik, padahal belum lama namanya masuk dalam panggung panas Pilgub Jakarta. Sebelum berlangsung debat kedua, 27 Oktober mendatang, kami mengundang Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, serta peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu yang bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Mas Yohan. Selamat malam, Mas Toto. Selamat malam, Tasya. Selamat malam, Mas. Iya, terima kasih sudah Selamat bergabung malam, Mas Yohan. bersama kami di NTV Prime. Ini kan kita menjelang 27 Oktober akan diselenggarakan debat kedua. Saya mungkin minta dari Mas Toto terlebih dahulu untuk sedikit evaluasi dari debat pertama. Sudah cukup lama, 6 Oktober yang lalu. Tapi kalau kita bisa ingat-ingat, debat pertama itu kan evaluasinya ada banyak masukan soal bagaimana debat itu monoton. Dikatakan kurang greget, tidak ada perdebatan sama sekali. Apa catatan Anda dari debat pertama? Iya, sebetulnya saya belum pernah menguji lewat survei karena survei saya itu sebelum debat pertama ya, 19 sampai 24 September. Tapi kalau mau melihat secara kualitatif, apakah debat ini lebih monoton dibandingkan debatnya Ahok melawan Anies? Jelas iya. Tetapi apakah ini disebabkan oleh penampilan dari Ridwan Kamil, Pramono Anung dengan Dharma Porengkun yang katakanlah tidak semenarik Ahok dengan Anies? Sebetulnya yang menurut saya membuat debat ini menjadi monoton, dan bukan hanya di Jakarta, seluruh debat di Indonesia itu monoton, Tasya. Kenapa? Karena format yang dari KPU itu memang selalu membuat kita tidak bisa melihat siapa yang memang mendalami sebuah. Jadi salah formatnya ya, bukan salah kandidat. Dari dulu, kalau Tasya ingat, debat yang menarik dari Ahok lawan Anies itu terjadi di sebuah TV swasta, bukan di debat KPU resmi. Karena batasannya tidak seperti 1 menit, 2 menit, terus berbicara mengenai hal-hal yang sudah terjadi puluhan tahun. Bandingkan dengan debatnya Kamala Harris versus Trump misalnya ya, Tasya, itu dalam setengah jam itu bisa berbicara hanya mengenai satu isu saja. Panelis tidak hanya dipajang, tapi kemudian memang boleh bertanya dan boleh menanggapi gitu ya. Jadi menurut saya memang pertama adalah terkait dengan format yang dibuat oleh KPU. Kedua, betul sepertinya di debat pertama ini kan masing-masing kandidat masih agak berhati-hati, Tasya, karena mungkin menyadari ya bahwa debat di Indonesia ini it's a show, bukan siapa yang terlihat lebih menguasai problem yang kadang-kadang mendapatkan simpati. Kadang-kadang siapa yang terzolimi dan diserang malah itu kemudian yang disukai oleh publik. Itu yang kita lihat di debat Pilpres misalnya. Jadi saya juga menduga ada kehati-hatian dari ketiga pasangan ini. Malah yang diingat publik kalau kita ingat di debat pertama, Tasya, adalah jawaban jujurnya Dharma Porengkun terkait dengan beliau tidak percaya COVID kalau kita ingat ya. Itu sempat membuat heboh dan mendominasi yang namanya TikTok dan IG. Walaupun dalam konteks yang tidak positif. Ada juga yang menganggap positif, walaupun lebih banyak yang menganggap ini sebuah hal yang aneh dan kontroversial gitu. Jadi betul catatannya itu, dan kita belum bisa menilai siapa yang menang di debat. Menurut saya masih dalam konteks semuanya ada di permukaan, dan belum kita lihat misalnya sekeras dan setajam perdebatan Ahok dengan Anies terkait dengan DP 0 misalnya kalau kita ingat waktu itu. Atau normalisasi versus naturalisasi misalnya. Jadi kita harapkan di debat kedua mungkin harusnya bisa lebih tajam, dan saya meyakini akan lebih panas, Tasya, karena pertarungan di APK, spanduk-spanduk, baliho udah terlihat keras tuh, saling tutup-tutupan tuh, spanduknya Ridwan Kamil, Suswono dengan Pram Dul terutama. Dan kalau kita lihat juga survei kan cenderung makin kompetitif. Kita tunggu besok hasil dari Lembaga Survei Indonesia akan seperti apa. Tapi saya meyakini debat kedua akan semakin panas. Oke, saya ke Mas Yohan sekarang. Mas Yohan, apa catatan dari pelaksanaan debat pertama kemarin? Ya, debat kemarin itu kan sebenarnya ekspresi dari kalau kita lihat ya ke belakang ya, Kompas belum punya survei pasca penetapan pasangan calon, tapi kita punya survei di awal sebelum calon itu resmi. Itu kalau kita lihat siapa yang diinginkan maju running di Pilkada Jakarta itu
ada dua nama yang sebenarnya mendominasi ya, hampir 50% responden itu kalau dibagi rata itu ke Anies dan Ahok. Jadi kalau kita lihat ekspektasi publik pemilih Jakarta itu kedua sosok itu. Tapi faktanya partai tidak mengambil itu. Jadi ada kesenjangan antara ekspektasi pemilih dengan langkah partai. Dari situ aja kan sebenarnya kelihatan bahwa pasca penetapan itu sebenarnya pemilih Jakarta ya mau nggak mau disuguhi oleh calon-calon yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Kalau merujuk survei Kompas ya setidaknya. Dan saya pikir juga survei-survei lembaga lain juga sama, dua nama ini cukup mendominasi. Artinya ketika ekspektasi pemilih tidak terpenuhi dalam surat suara di Pilkada Jakarta nanti, itu mungkin saja berimbas pada tahapan-tahapan selanjutnya termasuk kampanye. Nah, debat kemarin itu saya sepakat tadi ya, Mas Toto, soal format debat kita sejauh ini. Regulasi undang-undang pemilu dan pilkada memang menempatkan debat itu tidak sebagai debat gitu ya. Dia hanya lebih penyampaian visi misi yang kemudian berbarengan dan saling bertanya, dan itu dibatasi waktu. Jadi format seperti itu memang membosankan. Tapi di sisi yang lain memang ada satu suasana yang sebenarnya menempatkan pilkada ini berbeda dengan pilkada 2017 ya, saat Pak Anies dan Pak Ahok menjadi dua poros yang saling berhadapan-hadapan. Nah saat ini itu tidak ada, Tasya. Jadi tidak kontestasi yang sifatnya persaingan yang lebih kuat dari dua sosok ini tidak terrepresentasikan di kedua sosok yang saat ini ada. Tapi mungkin yang membuat menarik adalah lebih pada mau nggak mau pemilih ini kan juga akan melihat tiga paslon ini yang ada. Nah, debat pertama dengan animo yang kurang, mungkin dari sisi tampilan juga mungkin kurang menarik ya, terlihat dari debat pertama itu. Mungkin di debat kedua nanti pekan depan itu, akhir pekan ini, kita lihat apakah ada antusiasme yang meningkat. Karena kan di satu sisi mau nggak mau calonnya memang adanya cuma itu gitu ya. Iya. Tapi memang dari sisi yang lain ada yang berbeda antara penerimaan pemilih dari tiga paslon itu. Misalnya antara Pak RK dan Pak Suswono dengan Pak Pramono dengan Rano. Jadi yang menjadi ukuran adalah resistensi. Ketika pasangan calon memiliki resistensi, dia punya hambatan untuk mendapatkan insentif atau kenaikan elektoral. Sementara bagi pasangan yang tidak memiliki resistensi, dia sebenarnya punya peluang yang cukup tinggi. Nah, kita lihat resistensi itu kan sebenarnya banyak di kasus-kasus ya, misalnya ketika turun Pak Lapangan, Pak RK itu kan ada resistensi ya, beberapa kasus di lapangan. Nah, ini tantangannya adalah bagaimana kemudian masing-masing pasangan calon memaksimalkan kekuatannya dan kemudian juga melihat kelemahan lawan untuk kemudian bisa mencuri perhatian pemilih sehingga berbuah pada insentif elektoral. Debat itu salah satu momentum untuk meraih itu, meskipun rumusnya tadi sepakat ya Mas Toto, tidak selalu hal-hal yang sifatnya kedalaman menguasai masalah. Tapi pengalaman debat di 2017 sebenarnya di satu sisi itu debat yang cukup berkualitas ya. Orang kemudian memperbincangkan OKOC, memperbincangkan DP 0%. Artinya memang perdebatan itu menjadi perdebatan di publik gitu ya, tentang program-program gitu. Nah, apakah debat kedua nanti akan bisa memunculkan itu? Saya pikir itu sesuatu yang ditunggu publik ya. Karena dari sisi daya tarik calon seperti yang saya ungkapkan di awal, mungkin publik ya sekarang menerima ya sudah ini pasangan calonnya, butuh daya tarik yang lain ya. Salah satunya sebenarnya daya tarik itu adalah program kerja, program-program yang ditawarkan ya, seperti halnya ketika 2017 DP 0% jadi kontroversi, menjadi polemik, termasuk OKOC itu. Iya. Begitu, Tas. Baik, Mas Yohan, menarik Anda mengingatkan lagi bahwa suara awal itu sebenarnya suara Anies dan suara Ahok, tapi dua nama itu tidak ada hari ini. Lalu kemana suara Anies dan suara Ahok kemudian akan terrepresentasi dari tiga paslon yang ada saat ini? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.
Bisa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita masih membahas jelang debat kedua Pilkada Jakarta. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama menyimak informasi grafik berikut ini. Ini adalah posisi elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta sebelum debat perdana yang dikeluarkan oleh Carta Politika, Poltreking, dan juga LSI. Kalau kita lihat data dari Carta Politika, untuk Ridwan Kamil posisinya di 48,3%, Dharma Pongrekun Kunwardana 5,6%, kemudian Pramono Anung 36,5%. Sementara data dari Poltreking, Ridwan Kamil Suswono 47,5%, Dharma Pongrekun Kunwardana 5,1%, kemudian Pramono Rano 31,5. Sementara data LSI menunjukkan 51,8% untuk RK Suswono, 3,2% untuk Dharma Kun, dan Pram Rano 28,4. Sementara data setelah debat ini ada survei dari Indonesia Political Opinion. Untuk Ridwan Kamil Suswono di angka 52,6%, Dharma Pongrekun Kunwardana 2,7%, dan Pramono Anung Rano Karno 27,1%. Memang di sejumlah survei rata-rata ada tren kenaikan untuk Pram dan Dul. Saya langsung tanyakan ke Mas Toto di sini. Mas Toto, apa yang salah atau apa yang tidak dilakukan oleh Ridwan Kamil Suswono dan apa yang dilakukan oleh Pramono Rano sehingga kemudian angkanya bisa seperti itu? Ya, pertama saya harus disclaimer, saya nggak berani komentari IPO ya, karena tidak di bawah Persepi, Asosiasi Lembaga Survei itu, Tasya. Baik. Jadi kalau kita baca dari 3 lembaga yang tergabung di bawah Persepi, trennya itu kan memang Pramdul naik. Jadi di survei awal itu LSI, lalu seminggu kemudian Poltreking, 2 minggu kemudian Carta Politika. Yeah. Dan memang trennya adalah kenaikan dari Pram dan Dul. Kenapa? Menurut saya ini juga disebabkan pertama dari sisi efek kejut itu dimiliki oleh Pram dan Dul. Jadi Ridwan Kamil dengan Suswono ini malah cenderung anti klimaks. Kalau kita ingat sejarahnya kan saat itu dimajukan malah dalam skenario akan melawan kotak kosong saja atau melawan pasangan independen. Bahkan ada kesan ini di setting gitu ya saat itu keramaian demo rencana revisi undang-undang pilkada dan lain-lain. Jadi pertama memang faktor anti klimaks dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu yang membuat kemudian mereka tidak menikmati masa bulan madu ketika penetapan terjadi, malah anti klimaks. Yang kedua, Tasya, menurut saya simpel. Kita lihat dari bahasa marketing politik atau simbol marketing politik deh, Tasya ya. Sampai sekarang yang berseliweran di sepanjang jalan terkait dengan APK-nya Kang Emil dengan Suswono itu warnanya biru, Tasya. Iya. Dominan. Dan kedua, tagline yang digunakan adalah Jakarta Baru. Iya. Buat saya itu sifatnya berlawanan dengan logika elektoral. Pertama, warna biru itu apalagi dikaitkan misalnya dengan warna sepak bola, yaitu warna Persib. Yang kemudian memang ada hubungannya ke situ ya? Iya, warna biru itu bukan warna Jakarta itu warna oranye. Iya. Bahkan sampai Persijanya. Meskipun tulisannya oranye loh, Mas Toto. Kan biru. Betul, tapi RK-nya Suswono. Saya kaget Kang Emil menggunakan warna biru itu. Termasuk dalam APK-APK-nya. Iya. Kedua, penggunaan kata Jakarta Baru mungkin niatnya adalah mengkonotasikan Jakarta Baru dalam konteks tidak lagi menjadi ibu kota. Iya. Tapi ketika diartikan Jakarta Baru ini adalah antitesis dari Jakarta yang dipimpin oleh Anies Baswedan, itu bumerang yang besarnya luar biasa. Seperti kata Mas Yohan tadi, bahwa Anies dengan Ahok itu adalah pusat dari kekuatan elektoral ketika berbicara sebelum adanya penetapan. Orang masih terbelah antara basis pemilih Ahok dengan Anies yang paling kuat. Ditambah mungkin dalam perjalanannya kalau kita lihat gimmick-gimmick yang muncul atau bagaimana migrasinya para relawan dari relawan Anies dengan relawan Ahok sepertinya memang mengarah kepada bantuan kepada Pram dan Dul ini. Jadi dilihat dari beberapa variabel yang saya sebutkan saja, tidak mengherankan kalau kemudian tren elektoral lebih dimiliki oleh Pram dan Dul. Kalau membaca secara statistik, Tasya ya,
mencoba sedikit berspekulasi tentang data yang akan dirilis oleh LSI. Kalau kondisinya ceteris paribus, menurut saya sangat mungkin terjadi sudah crossing atau paling tidak akan sudah pada wilayah yang bisa berimbang di antara pasangan 01 dengan 03. Dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa dilakukan oleh RK Suswono untuk membalikkan posisi yang semakin turun itu? Sebetulnya bisa, Tasya, bahwa ketika berbicara mengenai Jakarta ya, pengalaman dari apa yang terjadi pada Jokowi Ahok ketika menang atau Anies Baswedan, Jakarta itu asal rajin turun ke titik-titik, seluruh kelurahan itu bisa digapai, Tasya, karena hanya 267 kelurahan. Beda sama kita berbicara bagaimana cagup di Jateng, Jabar, Jatim, nggak mungkin tuh tercapai dengan banyaknya titik belusukan. Jakarta asal sehari bisa di atas 5 titik, tergapai itu yang namanya seluruh kelurahan. Dan pengalaman dari peristiwa kemarin pilkada-pilkada sebelum, siapa yang lebih rajin belusukan, itu mempunyai pengaruh lebih besar juga untuk menang. Problemnya di Kang Emil adalah ketika tingkat resistensi lebih tinggi, tadi kan Mas Yohan menjelaskan variabel kualitatif ya, ada beberapa penolakan di daerah Priuk, misal di Jatinegara. Survei pun juga menemukan bahwa memang tingkat kesukaan itu paling tinggi bukan ke Emil, tapi bukan juga ke Pramono Anung, tapi kepada Sidul atau Rano Karno, mungkin karena image Sidul anak sekolahan Jakarta dan lain-lain. Jadi mungkin menjadi sebuah simalakama juga buat Kang Emil menyadari tidak semua daerah dan tidak semua komunitas ketika beliau turun kemudian malah berimplikasi positif, bisa jadi berimplikasi sebaliknya. Itu dilema yang dimiliki oleh Kang Emil dengan Suswono menurut saya. Jadi catatannya kurang banyak turun, tapi kalau turun juga beresiko untuk kemudian bukannya meningkatkan ya. Oke, saya pindah dulu ke Mas Yohan. Mas Yohan, saya ingin kembali mengangkat ada temuan survei Litbang Kompas waktu itu pernah menyatakan bahwa ada faktor Prabowo, Anies, Ahok, Megawati ketika memilih kepala daerah di Jakarta. Apakah kemudian itu masih berlaku hari ini? Ya, kita itu survei jauh sebelum penetapan pasangan calon ya. Jadi memang kita mau mengukur apakah memang ada pengaruh antara sosok Pak Prabowo, sosok Pak Jokowi terhadap pilihan orang ketika memilih pasangan calon di pilkada saat itu. Tentu perlu bandingkan lagi ya, survei terbaru saat ini kita juga sedang merencanakan ke lapangan terkait apakah ada perubahan terkait itu. Tentu ketika situasinya sekarang pemerintahannya sudah tidak lagi di periode Pak Jokowi, periode Pak Prabowo, dan kita lihat belum ada langkah-langkah yang representasi tokoh-tokoh nasional ya untuk kemudian mengendorse pilkada Jakarta ini, baik ke salah satu maupun ke calon yang lain gitu ya. Jadi sudah semakin dekat padahal ya menuju ke 27 November. Ya. Jadi saya sih melihatnya lebih ke kekuatan ketiga pasangan calon saat ini yang bertarung ya, yang menjadi ukuran atau referensi pemilih untuk menentukan siapa pasangan calon yang akan dipilihnya gitu ya. Ketika survei itu dilakukan bahkan belum ada pasangan calon yang resmi mendaftar gitu Tasya. Jadi memang pasti ada perubahan terkait orientasi pilihan dari pemilih gitu ya. Tapi saya melihat memang terkait resistensi tadi memang justru itu dimulai ketika proses sebelum pendaftaran ya, ketika RK justru memiliki tabungan disinsentif terhadap pemilih gitu ya. Ketika misalnya postingan-postingan lama dia terkait Jakarta itu kemudian muncul kembali, dan juga misalnya soal ide dia soal profesi pekerjaan itu dekat dengan tempat tinggal, itu kan juga kontroversi ya. Sebenarnya tabungan-tabungan disinsentif itu kan juga dimiliki oleh Mas Pram ya, Mas Yohan. Jadi apa yang kemudian mengapa RK tidak bisa membalikkan disinsentif itu, sementara kalau kita lihat Pram kemudian bisa membalikan disinsentif tweet-tweet lama yang kemudian sebenarnya juga berdampak negatif kepada dia. Tapi sebenarnya yang langsung membahas Jakarta kan Mas Pram tidak langsung ya, hanya RK Jakarta ya ketika itu hanya RK. Jadi dari situ substansi atau ide tweetnya itu tentu akan mengarah sorotan publik lebih ke RK dibandingkan Mas Pram. Itu yang pertama. Yang kedua tentu tidak lepas dari pengaruh proses pencalonan ya. Ketika Ahok dan Anies tidak mendapat tiket, orang kemudian
kalkulasi kemudian menghubung-hubungkan bahwa pasangan RK ini juga bagian dari koalisi besar itu ya, yang kemudian juga sedikit banyak, kalau kita kembali ke pertanyaan Tasya tadi, apakah ada pengaruh Jokowi Prabowo di situ, orang kemudian mengasosiasikan pasangan ini mungkin lebih dekat dengan koalisi besar itu gitu ya, karena memang partai-partainya lebih banyak ada di situ. Sementara Pram dan Dul ini kan lebih ke PDIP ya. Orang kemudian asosiasikan ini pertarungan antara PDIP yang kemudian diasosiasikan sebagai partai oposisi yang saat ini juga real tidak masuk dalam pemerintahan yang dibacakan Pak Prabowo kemarin, sedikit banyak itu juga memiliki pengaruh terhadap pemilih gitu ya. Baik. Terutama pemilih-pemilih yang selama ini mendominasi suara, pemilih Pak Ahok dan pemilih Pak Anies. Nah dari situ kan kelihatan kalau kita lihat resistensi itu juga lebih banyak tertuju ke Pak RK. Dan kalau kita lihat dari data yang ditampilkan tadi, ini kan belum aman ya bagi RK, meskipun dari 3 survei yang disampaikan tadi cukup mendominasi, berjarak dengan Mas Pram dan Dul. Tapi kita tahu Jakarta ini kan ketentuan 50% plus 1 itu akan jadi barrier yang akan cukup tidak mudah bagi RK untuk melampaui itu. Meskipun suaranya relatif dari survei-survei yang ada ya. Nah kita tidak tahu apakah survei terbaru nanti yang disampaikan Mas Toto nanti juga ada perubahan. Ya. Tapi kalau kita lihat kembali lagi seseorang atau pasangan calon itu punya peluang peningkatan elektoral selama dia tidak memiliki resistensi yang tinggi. Ketika resistensi itu tinggi, dia akan berat untuk mendapatkan tambahan insentif elektoral. Oke, baik, kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita masih membicarakan jelang debat kedua Pilgub Jakarta yang akan diselenggarakan Minggu 27 Oktober 2024. Dan saat ini sudah bersama saya, Yunarto Wijaya, di studio NTV. Makasih Mas Toto sudah hadir di... Sulap, tiba-tiba di sini. Mas Yohan masih di sana, belum bisa sulap kayak Nanti di segmen berikutnya Mas Yohan di sini. Ya, kita lanjutkan tadi perbincangan. Tema debat kedua nanti itu kan adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jadi kalau dalam prediksi Mas Toto, kira-kira nanti siapa yang akan lebih kuat menguasai topik ini? Ya, ekonomi dan kesejahteraan sosial ini hal yang paling core nih, dan juga sifatnya elektoral. Karena dia akan terkait dengan urusan perut betul-betul. Dan pada saat kita melakukan Pilkada 2024 ini, Jakarta ada problem yang betul-betul terutama dalam setahun terakhir akan menjadi, sudah menjadi masalah dan harus menjadi sebuah solusi. Yaitu ini dalam setahun ada tingkat kenaikan pengangguran yang tinggi, dan ada angka PHK terbesar. Bahkan bisa dikatakan angkanya hampir 1000% kalau kita baca dari 2023 ke 2024. Dan kalau kita baca survei selalu yang bersifat elektoral itu cuma 2. Satu sembako, harga sembako. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Jadi mau tidak mau harus lebih all out yang namanya ketiga pasangan calon ini. Nah masing-masing memiliki keunggulannya tersendiri ya. Kalau berbicara mengenai Ridwan Kamil, pengalaman eksekutifnya 2 kali. Wali kota, gubernur, Pramono Anung pernah di legislatif, level pimpinan DPR, lalu kemudian eksekutifnya menjadi menteri sekretaris kabinet. Wakilnya jagoan juga dua-duanya, Pak Suswono Menteri Pertanian, lalu Rano Karno pengalaman eksekutifnya juga tidak kalah dengan Ridwan Kamil. Ini kita seolah-olah tidak membicarakan ada satu pasangan satu lagi lebih nothing tulus sebenarnya ya. Jadi kalau yang 2 ini akan berkaca dari pengalamannya, cenderung mungkin akan lebih hati-hati ya. Karena mereka tahu nih, yang doable dan tidak doable misalnya kan, yang terbatas anggaran atau tidak. Mungkin Dharma Pongrekun dengan Kunwardana akan cenderung nothing tulus saja. Mereka akan berbicara konsep yang lebih bombastis dan menurut saya tetap bisa meramaikan gitu ya. Bisa dengan membuat debat itu lebih menarik. Akan jadi tantangan Kang Emil sama Mas Pram akan garing dong kalau berbicara yang sifatnya sesuai dengan alokasi anggaran dan lain-lain. Tapi saya berharap kayaknya penjajakannya sudah mereka tahu. Masing-masing udah tahu gaya berdebat masing-masing. Survei makin ketat juga.
harusnya mereka akan all out sih di tema ini. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama menyimak pemirsa ada infografis mengenai program-program yang ditawarkan oleh ketiga paslon. Ini adalah program kerja Cagup Cawagup Jakarta, Ridwan Kamil. Ada program bakwan, kue putu, laksa, petis, asinan, rujak, ketupat, semur. Saya tahu nih kira-kira Mas Toto akan bilang ini gimmick marketing bagaimana menawarkan program-program yang kemudian catchy sesuai makanan-makanan Jakarta mungkin ya Mas Toto? Iya, ini bagian sebetulnya yang pertama membuat gimmick kalau saya baca adalah dari Pram Dandul dengan menggunakan istilah-istilah yang terkait dengan film Sidul Anak Jakarta. Ada si Atun, boleh ada kita Mandra tampilkan juga, dan program lain-lain gitu ya. Oh ini yang paslon nomor 2. Penggunaan teknologi walaupun keamanan. Kalau dari sisi nama tidak ada yang sekontroversial kolam pipi monyet ini. Saya terus terang ini buat saya luar biasa ya, dan saya nonton saat itu gitu dalam sebuah acara. Kolam pipi monyet ya? Betul, kolam pipi monyet. Jadi karena cekung dia dianggap pipi monyet gitu. Jadi nah ini sebetulnya Kang Emil dengan Pak Suswono ini merespon, seingat saya, dari gimmick yang dibuat oleh Pram Dandul dengan istilah-istilah menjual nama-nama yang dikenal cukup dekat dengan film dari Sidul Anak Jakarta. Dibalaslah dengan bakwan dan nama-nama makanan yang lain tadi. Tapi memang akan, kalau kita lihat ya, yang agak berbeda adalah Kang Emil cenderung lebih bombastis. Kalau kita lihat misalnya pilihan ketika berbicara mengenai pencegahan banjir, dia masuk ke Giant Sea Wall. Nah, Pram Dandul sepertinya masuk pada wilayah meneruskan yang baik dari Ahok dengan Anies, dan kemudian yang belum sempurna mereka akan buat program-program barunya. Jadi pendekatannya agak berbeda, dan itu yang menyebabkan kenapa kemudian pesan-pesannya lebih mudah diterima di masyarakat awam terkait dengan Pram Dandul, karena mereka hanya mengulang dari program yang memang dianggap berhasil. Misalnya kalau bicara mengenai Anies Baswedan, Jaki itu harus diakui berhasil misalnya, atau Jaklingko. Ahok harus diakui misalnya pasukan oranye, dan kemudian transparansi anggaran, dan lain-lain. Itu yang mungkin ketika waktunya sangat pendek, ini waktunya pendek sekali loh Tasya ya, itu lebih bisa menarik perhatian. Dan balik lagi tadi, ini menurut saya strategi elektoral. Karena tadi Mas Yohan sudah menjelaskan di awal, orang itu sebenarnya pengennya kalau nggak Ahok, Anies. Jadi dominasi pemilih masyarakat Jakarta masih romantisme pada Ahokers dan anak abah. Dan siapapun yang kemudian bisa mendapatkan dukungan dari kedua gelombang besar ini, modalnya akan lebih besar untuk menang. Oke, saya ingin mengutip kemarin kita sempat memperbincangkan bagaimana debat perdana ini. Ada komentar dari pakar infrastruktur dan tata kota Kang Yayat Supriyatna yang menyebut bahwa narasi-narasi yang dilempar para paslon itu seolah hanya menyasar masyarakat menengah ke bawah. Janjinya hanya gratis-gratis, tidak ada penjambaran insentif bagi kelompok masyarakat menengah, para pemilih rasional yang sebenarnya adalah mayoritas warga Jakarta yang sudah mungkin beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum, mencoba mengurangi polusi, mengurangi kemacetan. Tidak ada program-program yang menyasar mereka sama sekali. Dan kemudian juga ada catatan bagaimana narasi-narasi yang dilempar itu rata-rata kemudian hanya menyebutkan program-program tanpa mempertimbangkan kondisi fiskal Jakarta yang kemudian kita bisa dengar bagaimana menggratiskan MRT, LRT, bagaimana kemudian Riverway mau diaktifkan. Nah, kira-kira akan seperti itu atau tidak? Saya coba ke Mas Yohan. Mas Yohan, kira-kira akan mengulang kesalahan yang sama? Apakah memang paslon-paslon ini hanya akan menyasar atau membuat janji-janji untuk kelompok menengah ke bawah karena itu memang rasanya lebih gampang menjual gratis-gratis? Iya, kan pasti hal-hal yang populis itu mudah ya untuk kemudian dikomunikasikan ke publik gitu ya. Jadi tapi memang kalau kita bandingkan dengan 2017 itu sebenarnya kan dulu itu juga populis ya, DP 0% gitu, kemudian OKOC gitu ya. Tapi memang branding itu lebih kuat gitu ya, menjadi perbincangan. Nah saat ini karena terlalu banyak gimmick tadi ya, jadi tidak ada branding yang kemudian secara tunggal atau beberapa yang kuat gitu ya, yang menjadi perbincangan. Karena ini penting untuk kalau kita kaitkan dengan upaya-upaya menaikkan elektoral,
semakin diperbincangkan, paling tidak exposure-nya semakin meningkat, paling tidak itu berharap akan memberikan insentif gitu ya. Meskipun harus diuji apakah insentifnya elektoral atau disinsentif terhadap elektoral gitu ya. Tapi setidaknya ada satu program yang memang cukup kuat diperbincangkan. Nah, sementara saat ini kan kita lihat ruang publik kan tidak begitu mana yang diperbincangkan karena memang terlalu banyak gimmick gitu ya. Padahal sebenarnya mengarah pada perbincangan-perbincangan yang relatif mestinya juga menyasar semua pemilih gitu ya. Nah, sementara ketika kita bandingkan 2017 DP 0% itu meskipun kelihatan itu untuk masyarakat berpenghasilan menengah bawah, tapi itu kan juga segmennya luas gitu ya, semua orang kena gitu, kemudian OKOC. Jadi ini yang berbeda Tasya, saya lihat, tapi memang tugasnya kontestan itu kan sebenarnya berjanji, ya. Itu hal yang umum gitu ya. Apalagi di kampanye ini ya memang berjanji tanpa kemudian melihat apakah realistis jadi janji itu. Tapi saya sepakat Mas Toto, jadi memang ada bobot yang bombastis gitu ya. Saya beberapa lihat tayangan-tayangan ketika Emil menyatakan program-programnya, janji-janjinya dengan Mas Pram ya. Memang Mas Pram dan Dul lebih tadi mengambil jalan moderat gitu ya, kalau saya bilang meneruskan apa yang sudah baik sambil kemudian menyempurnakan apa yang menjadi kurang. Saya sih melihat ya ini bagian dari strategi elektoral karena tadi yang saya sebut di awal ini Pram dan Dul itu mencoba mempertemukan sebenarnya pemilih Anies dan pemilih Ahok ya, dengan mengambil apa-apa yang baik dari era Ahok dan mengambil apa-apa yang baik di era Anies gitu ya. Dari sisi situ sebenarnya mereka mencoba mempertemukan dua klaster pemilih ini yang sebenarnya kalau kita merujuk survei Kompas, dua klaster pemilih ini saling bertolak belakang gitu ya. Kalau kita lihat survei Kompas jauh sebelum pendaftaran itu, resistensi Anies itu sebagian besar dari pemilih Ahok. Hal yang sama, resistensi terhadap Ahok itu berasal dari pemilih Anies. Nah, ketika dua kelompok pemilih ini dipertemukan dengan wacana narasi-narasi yang dimainkan Pram dan Dul, terutama dengan mengambil yang baik-baik dari era Ahok dan mengambil yang baik dari era Anies, saya pikir ini strategi yang cukup relatif gitu ya kalau kita lihat antusiasme kemudian narasi yang dimainkan dibandingkan kemudian yang lebih bombastis yang mungkin sedikit banyak kurang kemudian menjadi perhatian gitu ya. Jadi saya melihat sih kuncinya lebih pada rasionalisasi janji ketika di debat kedua nanti, kemudian itu bisa kemudian sangat dekat dengan kebutuhan pemilih. Isu ekonomi tentu akan, terutama lapangan pekerjaan ya, di survei Kompas juga ketika ditanya program kerja apa yang harus menjadi prioritas kepala daerah, baik itu ketika survei nasional pun lapangan pekerjaan itu menempati urutan teratas untuk kemudian bisa dijadikan program prioritas. Oke, baik. Kalau melihat performa di debat pertama, Mas Toto, kan sebenarnya ketiga paslon ini kemampuan public speaking-nya relatif seimbang ya? Iya. Relatif seimbang kan? Kemudian kalau kita mencoba memberikan tips kepada pemilih yang menonton debat, harus bagaimana mereka menilai performa ketiga paslon ini? Ya, memang kalau kita lihat ketiga-tiganya kenapa bagus, tiga-tiganya ini level atas ya, pencapaian karirnya ya. Apapun Dharma Pongrekun Komjen loh, gitu, bintang 3 wakil BSSN. Jadi bukan sebuah hal baru untuk berbicara di hadapan publik. Bandingkan kalau kita lihat debat-debat pilkada kabupaten kota, mohon maaf ya, ada yang sampai gelegapan ya, tidak bisa ngomong, bahkan gemeteran itu terlihat di TV gitu. Tapi kalau mau memberikan catatan, menurut saya bagaimana melihat sosok yang dalam pilkada bukan hanya DKI, terutama DKI ya, pemilih rasional. Kalau saya hindari malah calon yang berbicara mengenai hal-hal yang terlalu banyak berbicara gratis. Oh, oke. Jadi itu harus jadi catatan kalau malah ya? Kalau menurut saya, Okay. Karena pengalaman dari kita lihat apa yang terjadi pada banyak pilkada, termasuk pilpres saya harus mengatakan. Ketika berbicara mengenai gratis, mohon maaf, misalnya makan bergizi gratis gitu ya. Anggapan orang
400 triliun itu 50 triliun itu akan di tahun pertama langsung dilakukan. Atau gaji honorer guru naik atau gaji guru naik 2 juta akan dimulai bulan Oktober. Tapi itu dimakan tidak sih sama pemilih? Jangan-jangan yang kritis memang menilai, oh jangan pilih yang gratis, tapi rakyat kebanyakan justru malah memang pilih saja yang ini. Faktanya seperti itu, Tasya. Ketika berbicara jumlah pemilih paling banyak, memang kelas menengah ke bawah. Dan ketika berbicara apa yang diinginkan oleh masyarakat menengah ke bawah, yang sifatnya langsung bisa menjadi sulap elektoral adalah sesuatu yang sifatnya gratis. Salah satu contohnya apa yang terjadi pada Pilpres kemarin. Tapi kan saya berharap boleh dong, ini Jakarta loh. Jangan kemudian harusnya lebih pintar gitu. Harusnya lebih pintar, makanya saya memberikan solusi sebaliknya. Jangan pilih yang kemudian kebanyakan ngomong gratis gitu ya. Atau kemudian bisa selesai dalam 1 tahun, tidak mungkin. Apalagi berbicara Jakarta, sosok yang harusnya dipilih adalah sosok yang memang punya kemampuan komunikasi politik dan lobby bagus dengan pemerintah pusat. Kalau kita bicara misalnya MRT, bukan keberhasilan gubernur, itu konteksnya kan bicara bagaimana program pemerintah pusat, bicara mengenai mencegah banjir yang bisa melakukan lobby dan komunikasi baik dengan pemerintah pusat dan keseluruhan kepala daerah di sekitar Jakarta, itu yang bisa berhasil. Jadi menjanjikan dalam 1 tahun 2 tahun, menurut saya itu malah salah satu ciri dari pemimpin yang jangan dipilih juga. Jangan dipilih, oke. Baik, saya ingin sentuh sedikit soal Jakmania ke Mas Yohan. Mas Yohan, seberapa signifikan sih sebenarnya Jakmania ini harus diperebutkan suaranya? Karena kalau tadi lagi-lagi kembali ke soal resistensi. Apakah resistensi ini perlu digarap atau tinggalkan saja lebih baik dan mengusahakan di pemilih-pemilih lain? Ya kan, Jakmania ini kan salah satu entitas yang tidak bisa dilupakan dan dilepaskan ya ketika kita bicara soal pemilih Jakarta. Setiap kali pilkada, pasti Jakmania ini jadi isu gitu ya. Baik itu pilkada dulu era pilkada langsung pertama sampai pilkada hari ini, Jakmania jadi isu. Saya pikir memang masih debatable jumlah Jakmania ini apakah memang cukup signifikan ya. Tapi yang jelas narasi-narasi yang dimainkan Jakmania ini memang tidak bisa lepas bahwa mereka ini representasi dari pemilih Jakarta, bagian yang tidak terpisahkan. Jadi menanggalkan mereka saya pikir juga bukan sesuatu langkah yang strategis ya. Tetap harus diperhatikan ya. Entitas mereka ini sebagai bagian dari pemilih yang tidak terpisahkan dengan Jakarta. Karena representasi simbol Jakarta itu ada di Jakmania juga gitu ya. Tapi kalau kita lihat rekam jejak, memang seperti yang saya ungkapkan tadi, tantangannya justru di Pak RK ya, karena memang mengawali ini dengan disinsentif terhadap Jakmania. Sementara Mas Pram dan Dul saya pikir tidak menjadi isu yang kontraproduktif di pasangan ini terkait Jakmania. Sekali lagi, misalnya soal JIS itu ya, Mas Pram kan kemudian tidak akan membangun lagi, tapi bagaimana kemudian menyempurnakan akses orang ke JIS. Ini kan sebenarnya seperti tadi, ini mengambil yang baik-baik dari Anies dan Ahok, meneruskan dan melengkapi, menyempurnakan. Saya pikir akses ke JIS itu kan menjadi problem saat ini yang mungkin menjadi masih PR ya. Orang akses ke JIS itu masih kesulitan. Nah, Mas Pram menjanjikan itu, bukan kemudian membangun hal yang baru, yang kemudian mungkin orang melihat buat apa bangun yang baru, misalnya hal yang baru tapi hal yang sudah bagus ini tidak diteruskan dan dirawat dan dilengkapi dengan fasilitas akses terutama. Jadi saya pikir dengan menyinggung isu JIS, Mas Pram itu sebagai bagian juga untuk mendekati secara elektoral dari komunitas Jakmania Tasya. Jadi saya melihat sih menjadi variabel penting, dan ini tantangan bagi RK yang di awal juga tadi yang saya sebutkan justru melakukan disinsentif terhadap Jakmania. Sementara Pak Pram sudah relatif tidak punya beban itu ya ketika mendekati Jakmania. Oke, baik. Bawaslu mengatakan ada banyak pemilih muda yang belum tahu paslon-paslon yang akan bertanding di pilkada. Ini sesuatu fakta yang menurut saya juga cukup menarik, dan secara keseluruhan memang
saya tidak tahu ya, mungkin bisa dikoreksi kalau salah, tetapi rasanya memang ini tidak seseru 2017, tidak seseru Pileg Pilpres kemarin. Apakah karena memang jaraknya terlalu dekat atau ada sebab-sebab lain, Mas Toto? Ada kejenuhan, Tasya, kalau kita lihat, bukan hanya di survei Pilkada DKI ya. Saya mungkin ada data 200 lebih daerah dari April sampai sekarang. Kejenuhan itu terjadi. Pertama, ini pertama kali kita melakukan pilkada, tahunnya berbarengan dengan Pilpres. Jadi perasaan baru berantem, perasaan tanda kutip ya berantemnya, perasaan baru rame-rame kemudian muncul lagi. Nah, kejenuhan ini ditambah lagi, ini pertama kali juga serentak, 545 pilkada. Jadi too much noise gitu, terlalu banyak noise. Buka sosmed isinya ada berita Banten, ada berita Kalimantan Barat, ada berita Jawa Timur, termasuk Jakarta gitu kan. Dan ini yang menyebabkan ada dua hal yang kemudian menjadi konsekuensi. Yang pertama, mereka betul-betul apatis, dan ketika mereka apatis, mereka menunggu gimmick yang mereka sukai saja. Jadi sangat dangkal. Bojonegoro misalnya ya. Kalau itu terlalu ekstrim. Yang kedua, mereka jatuhnya ketika jenuh bukan mencari gimmick, tapi kemudian menjadi pragmatis. Udah deh, siapa yang ngasih saya beras dan uang saja gitu. Jadi ada kecenderungan pola pertanyaan mengenai pragmatisme dan pemakluman terhadap money politik di seluruh daerah itu naik sekarang. Karena variabel tadi. Ya, selain karena faktor Pilpres dan Pileg, pemberian money politik juga brutal sekali gitu ya. Dan ini tantangan sekali. Saya sih berharap ya Jakarta tidak masuk pada wilayah itu. Apapun Jakarta sekarang tantangannya lebih besar dibanding Jakarta dulu. Dulu Jakarta paling keren tanda kutip karena menjadi ibu kota. Sekarang sebenarnya nggak jelas nih kita masih ibu kota atau enggak, karena kepresnya IKN belum keluar ya. Tapi yang pasti ketika tidak menjadi ibu kota pun bebannya lebih gede, jadi kota pusat ekonomi global, aglomerasi dan lain-lain. Artinya tantangannya menjadi lebih besar. Saya berharap pemimpin yang menang tidak hanya yang didasarkan pada joget, pada gimmick, atau apalagi karena pragmatisme, karena siapa yang memberikan uang lebih banyak. Jadi ya saya sangat berharap di debat kedua dan ketiga, biasanya debat DKI itu kalau kita ingat 2017 itu yang menonton sekitar 30%-an. Saya pikir cukup lah untuk bisa jadi representasi, untuk menonton siapa yang memang punya diferensiasi yang bisa menjadi solusi. Dulu dipertontonkan dengan menarik oleh Ahok dan Anies, walaupun tidak semua juga yang menjadi program menarik terrealisasi, tapi paling enggak publik memperbincangkan, publik mencari tahu ini masuk akal atau tidak, dan saya harapkan di debat kedua bisa terjadi. Iya, ini PR semua orang untuk membuat ini jadi lebih menarik ya, bukan hanya kandidat, tetapi juga KPU, kemudian media juga untuk kembali memfokuskan. Semoga formatnya akan lebih menarik yang kedua. Baik, satu pertanyaan untuk dua narasumber ini sebelum kita akhiri, kira-kira prediksi nanti di debat kedua siapa yang akan menonjol, Mas Toto? Iya, tetap akan dengan karakternya masing-masing ya. Kang Emil ini cenderung tetap akan menggunakan pilihan program yang bombastis dan lebih berani. Karena sering sekali saya melihat Kang Emil ini ketika ada isu baru, tiba-tiba memunculkan sebuah program baru yang nggak ada di visi misi. Contoh misalnya terkait dengan angka pengangguran naik, PHK naik, lalu tiba-tiba muncul kredit tanpa bunga kepada yang dipecat. Itu ini saya bilang ini bombastis banget, tapi itu strategi elektoral. Saya pikir yang namanya Pram dan Dul tetap akan lebih berhati-hati. Karena mereka seperti ingin menjaga image bahwa mereka bisa meneruskan yang baik dari Anies dan Ahok, sehingga mereka mungkin akan masuk dalam koridor menyempurnakan saja. Dharma Pongrekon menurut saya akan lebih all out lagi. Mungkin akan muncul yang lebih kontroversial dibanding tidak percaya COVID gitu ya nanti. Tapi, tapi menurut saya ini sebuah kejujuran dalam demokrasi. Kita biarkan ini terjadi. Yang jelas semoga saling di antara mereka ini bisa saling mengejar yang tadi Tasya bilang, pemahaman teknokratis, keterbatasan anggaran, sehingga bisa kelihatan mana yang memang omon-omon, bahasa Pak Prabowo, mana yang memang realistis. Baik. Mas Yohan, kira-kira siapa yang akan lebih menonjol nanti di debat kedua? Ya, saya pikir ketiga paslon ini akan belajar dari debat pertama ya, apa yang menjadi kekuatan mereka dan apa yang menjadi kelemahan lawan. Gitu ya. Mereka akan pakai strategi dengan hasil evaluasi di debat pertama. Yang kedua, kita tahu, saya sepakat tadi Mas Toto, di survei Kompas itu di 2017 misalnya, itu yang nonton, yang menjadikan debat itu pertimbangan memilih, itu sekitar 30% sekian gitu. Jadi artinya debat ini memang punya pengaruh elektoral, terutama bagi pemilih
yang masih undecided gitu ya, masih swing voter. Jadi debat ini akan menjadi referensi mereka untuk menentukan siapa yang paling layak untuk mereka pilih. Jadi saya yakin ketiga paslon ini akan all out dengan mempertimbangkan kekuatan evaluasi mereka kuatnya di mana di debat pertama kemarin, dan mereka juga mempelajari kelemahan lawan. Saya pikir itu akan jadi amunisi di debat kedua nanti, Tasya. Baik. Kita sama-sama nantikan, tapi terima kasih Mas Yohan dan Mas Toto untuk waktunya bersama kami. Mas Yohan, makasih. Yuk, makasih Mas Toto. Makasih. Dan pemirsa, demikianlah NTV Prime untuk kali ini. Saya Tasya Rutmila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.